Halo, Tus. Bisa dengar, Tus? Halo? Pak, siapa? Oh, bisa dengar ya? Oke. Ya, jelas. Ya, Pak. Ini kelihatan rekan-rekan itu baru ada 9 peserta. Sini ada Pak Zaki, ada Mas Arbi, ada Pak Rindi, ada Bu Santi, ada Mas Aji, ada Bang Max ya. Ini sudah hadir. Sementara waktu sudah menunjukkan pukul 15.35. Alhamdulillah di sini juga sudah muncul Bapak Ketua Badan Kebijakan Kerapatan Indonesia Tanah Air, Bapak Kiai Haji Maman Imanul Haq sudah bergabung. Jadi kelihatan kita bisa, mungkin ini bisa kita mulai saja karena waktu juga sudah menunjukkan 15.35 ya di sini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izinkan share screen. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, salam Pancasila. Tentunya kita ingat Bung Karno menyatakan negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Bung Karno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua Badan Kebijakan Kerapatan Indonesia Tanah Air, Bapak Kiai Haji Maman Imanul Haq, Bapak Sekjen, Bapak Haji F. Zaki, terlebih di sini juga sudah hadir Ketua Majelis Hikmah yang sekaligus menjadi narasumber pada acara rebuan kita kali ini. Ini merupakan rebuan yang pertama di tahun 2021. Bapak Taufik Rahajan, terima kasih sudah bergabung. Baik rekan-rekan sekalian, para wirabangsa, para kalyana mitra Kerapatan Indonesia Tanah Air, acara rebuan kita kali ini mengangkat tema multiversitas kita, kebangsaan Indonesia Tanah Air. Ini sekaligus narasumbernya, saya sebutkan di sini ada Bapak Taufik Rahajan. Untuk itu maka kita buka acara ini seperti biasa. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebanggaan kita semua, Indonesia Raya. Indonesia
Demikian lagu kebangsaan Indonesia Raya yang semoga ini terus mengiringi termasuk dalam acara Rebuan Kita yang pertama di tahun 2021 ini. Dan tentunya tidak lengkap ya kalau acara Rebuan Kita ini kali ini awali dengan doa ya. Mari sama-sama kita menyatakan ya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara Rebuan Kita ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mari kita simak mars kita ya, mars kebanggaan kita, Kerapatan Indonesia Tanah Air. Tidak ada kami, tidak ada kamu, yang ada kita, yang ada kita, Indonesia. Indonesia anugerah sang kuasa, Indonesia tanah pusaka, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, adil makmur, damai sejahtera. Tidak ada kami, tidak ada kamu, yang ada kita, yang ada kita, Indonesia. Indonesia anugerah sang kuasa, Indonesia tanah pusaka, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, adil makmur, damai sejahtera. Kita punya mimpi yang sama, kata kita adalah kami dan kamu, Kerapatan Indonesia Tanah Air. Kita satu bangsa, satu bahasa Indonesia, setiap saat kita rawat bersama. Indonesia maju untuk dunia, Indonesia maju untuk dunia. Demikian Mars Kerapatan Indonesia Tanah Air. Hadirin sekalian, pada acara Zoom meeting dalam rangka Rebuan Kita yang ke-21 atau Rebuan yang pertama di tahun 2021 ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan juga melalui grup juga sudah di-share bahwa tema kita kali ini adalah multiversitas kita, kebangsaan Indonesia Tanah Air. Yang nanti narasumbernya adalah sekaligus Ketua Majelis Hikmah Kerapatan Indonesia Tanah Air, Bapak Taufik Rahzen. Dan di sini kita memasuki acara intinya, tapi sebelum ke narasumber, ini mungkin kita harapkan ada arahan dari Bapak Ketua Umum Badan Kebijakan Kerapatan Indonesia Tanah Air, Bapak Maman Imanul Haq. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Taufik Rahzen dan seluruh jajaran Majelis Hikmah Kerapatan Indonesia Tanah Air, Dewan Kebijakan, Pak Zaki dan kawan-kawan, serta tentu Panitia Rebuan, Pak Entus dan kawan-kawan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga kita tetap sehat, semangat, dan sukses selalu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada 2020 kemarin, kita telah menyelesaikan beberapa program yang menurut kita sangat-sangat strategis. Dimulai dari deklarasi tanggal 19 Agustus 2020, lalu ada Munas di Bandung, dan juga beberapa program, dan itu tentu harus dilanjutkan
Salah satunya adalah yang pertama tentu Rebuan ini menjadi acara rutin yang harus kita lakukan berapapun pesertanya, dengan tema yang betul-betul harus bisa terus disesuaikan dengan kondisi dan realita masyarakat bangsa dan negara ini. Dan saya sudah meminta agar Pak Antus dibantu tim supporting system untuk mempersiapkan Rebuan ini. Saya mohon maaf di 2 kali Rebuan tidak bisa ikut, tapi saya lihat acara Rebuan kemarin misalnya di akhir Desember kita masih melakukan Rebuan soal hukum, Bang Yola dan kawan-kawan. Nah selanjutnya ada program yang memang akan di 2021 ini, Sekjen dan Bendum beserta tim dari Kerapatan Kita Indonesia di Jakarta akan melakukan kunjungan kerjasama dengan beberapa kementerian, lembaga, dan lain sebagainya, termasuk masih punya PR untuk datang berdiskusi dengan beberapa kelompok. Alhamdulillah kantor kita di Tebet mulai banyak dikunjungi oleh beberapa teman, misalnya dari Depok kemarin beberapa kiai, ada juga masyarakat yang mengadukan persoalan tanahnya di Bandung, ada juga teman-teman Pak Jaki dari Taiwan, kalau nggak salah Taiwan, dan begitu pula banyak sekali kita menjadi harapan, sehingga program Kita Mendengar itu akan menjadi program yang akan terus diperkuat lewat jajaran tim supporting system dan juga advokasi. Begitu pula tim media yang digawangi oleh Mas Vicky. Terus kemarin kita terima kasih kepada Pak Jaki, sampai ada orang bertanya, ini serius kita mengkritik pemerintah? Saya bilang serius, karena Sekjen memang yang terbiasa dengan bergaul dan juga mengupayakan UMKM, terutama berkaitan dengan tempe ini. Jadi dia tahu persis persoalan, dan kita tidak ada masalah bahwa di satu sisi kita terus mendukung program pemerintah, di sisi lain kita mengkritisi berdasarkan argumen, data, dan fakta. Itu kan dari awal kita. Kelihatan agak stuck ya ini jaringan, mungkin apakah ini hanya di saya atau mungkin kita cek Mas Arbi gimana Pak Kiai ini? Enggak ini ya? Iya enggak. Oke, mungkin ini di spotnya Pak Kiai ini mungkin. Oke, kita menunggu perbaikan. Semoga Pak Ketua bisa gabung kembali, masuk kembali ke acara Rebuan kita kali ini. Baik, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, para kalian mitra wirabangsa Kerapatan Indonesia Tanah Air, tadi kita dapat informasi sekilas ya dari Bapak Ketua, yang tadi juga ada gangguan, terus kirim WA juga diteruskan saja, katanya Rebuan supaya tetap berjalan. Jadi kita langsung saja ya kepada tema kita hari ini, yaitu multiversitas kita ya.
Memang ini istilah ini banyak sekali Pak Taufik juga ditanyakan sama rekan-rekan, ini apa beda katanya universitas sama multiversitas. Mungkin nanti bisa ada penjelasan terus bagaimana posisi Kerapatan Indonesia Tanah Air dalam program multiversitas. Baik Bapak, Ibu serta rekan-rekan sekalian, apa, mengapa dan bagaimana multiversitas Kerapatan Indonesia Tanah Air? Mari kita simak bersama Bapak Taufik Rahjen, narasumber kita untuk rebuan kita kali ini. Kepada Bapak Taufik dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila. Teman-teman sekalian yang saya hormati, sebenarnya gagasan dari multiversitas ini bukan satu gagasan yang baru. Jadi, gagasan multiversitas ini muncul pada saat ketika ada ekstrim dari disiplin-disiplin ilmu yang hanya mementingkan bagian-bagian. Jadi atomisasi dari pengetahuan. Karena itu sebenarnya, ini dilihat dari sudut sejarah ya, universitas itu kan sebenarnya keinginan menyatukan satu disiplin ilmu. Jadi uni itu satu, menyatukan dari berbagai disiplin yang lain. Dan dia menggunakan satu kategori. Nah, tetapi para kalangan romantik biasanya, itu intelektual romantik, itu mementingkan apa yang disebut sebagai pandangan yang lebih general, kemudian holistik, itu liberal. Itu yang disebut dengan liberal art. Nah, dari sinilah sebenarnya gagasan multiversitas itu muncul. Kalau universitas itu sering dianggap sebagai yang melahirkan pencerahan sekaligus masyarakat industri, jadi universitas itu sebenarnya satu pabrik untuk mengisi masyarakat industri peradaban yang baru. Nah, tetapi multiversitas itu dianggap sebagai satu sistem pengetahuan yang lebih menyeluruh, lebih holistik, lebih umum gitu. Nah, sehingga, tetapi kemudian di pertengahan jalan ada kompromi. Oke, sistem klasikal atau sistem universitas itu biasanya mereka bersandar pada kekuatan-kekuatan lembaga-lembaga agama. Jadi kita ketahui misalnya Buddhis itu sudah mengembangkan tentang semacam universitas ya, pendidikan tinggi para desa dulu, itu di Nalanda. Itu seluruh dari mana-mana itu datang untuk belajar gitu. Tradisi Kristen juga itu sudah memulai tentang biasanya universitas itu muncul dari lembaga-lembaga keagamaan. Dan tradisi ini sebenarnya mulai dari zaman Yunani. Zaman Yunani itu didirikan namanya Akademia, Sokrates itu membuat satu pendidikan akademia yang terbuka berdasarkan sistem dialog dan kemudian berkembang dengan sekarang. Sering kita tetap menggunakan istilah akademi. Nah, disiplin keilmuan inilah yang kemudian terakhir kita sebut sebagai universitas, university. Nah, tapi ada kalangan yang lain itu menganggap bahwa kita perlu pengetahuan yang lebih umum. Bahwa yang mendidik seseorang itu bukan sekolah, tetapi adalah sebuah kota. Dan dari kota inilah muncul istilah bahwa yang sebenar-benarnya mengajarkan, itulah multiversity, itu adalah sebuah kota. Jadi kalau kita lihat dulu Roma misalnya ya, Paris, kemudian Alexandria dulu, itu dianggap sebagai satu multiversitas. Karena orang masuk situ, kemudian dia langsung mengembangkan atau belajar dengan kehidupan di sana. Yogyakarta pernah dianggap sebagai multiversitas pada perang kemerdekaan. Masalah politik, ekonomi, budaya, hukum, semuanya dieksperimenkan pada masa pencerahan di Jogja antara tahun 45 sampai 49. Nah, ini dulu untuk teman-teman bisa menggambarkan apa perbedaan antara universitas dan multiversitas. Universitas itu biasanya satu lembaga sistem klasikal. Klasikal itu artinya
dia ortodoks tapi juga kelas, jadi sistem kelas itu berdasarkan ruang, lembaga tertutup. Sedangkan multiversitas itu sistemnya adalah lebih terbuka, tetapi dia melingkupi seluruh pengalaman seseorang untuk melakukan pembelajaran. Nah, ini yang disebut multiversitas. Jadi sering orang mengatakan kota itu sebagai multiversitas. Gagasan multiversitas ini pernah dikembangkan dulu oleh Soejatmoko ketika beliau itu menjadi rektor PBB, Universitas PBB ya. Jadi kalau Anda tahu, Universitas PBB itu berkedudukan di New York, di Jepang, di Tokyo. Nggak ada mahasiswanya sebenarnya. Bukan seperti universitas biasa. Nggak ada mahasiswanya, tapi dia membuat skala prioritas berdasarkan atas riset-riset, penelitian-penelitian, program-program yang baru sama sekali, yang tidak dicakup oleh universitas-universitas yang ada. Karena kalau universitas ini mengikuti sistem pengetahuan umum aja yang sudah dilakukan. Misalnya ada studi politik, studi hukum, studi ekonomi, kemudian teknik, kemudian juga farmasi, dan seterusnya. Jadi punya bagian-bagian sendiri. Kemudian dibagi antara humaniora, ya, yang bagian sosial, itu dengan ilmu pengetahuan alam. Sehingga dulu pernah dianggap C.P. Snow itu mengatakan tentang two cultures, dua budaya yang berbeda antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan humaniora. Nah, persoalan ini terus begitu jalan sekarang. Nah, sesuatu yang nggak terduga itu muncul justru pada saat ketika revolusi komunikasi ini muncul. Mungkin teman-teman pernah mendengar atau sampai sekarang pasti ikut tentang universitas terbuka, universitas distant learning gitu. Nah, distant learning itu tetap dia menggunakan sistem universitas sebenarnya, tetapi modelnya itu sudah mulai mendekati atas pembelajaran yang terbuka. Apa bedanya antara distant learning dengan open learning? Ya, open learning itu belajar terbuka. Belajar terbuka itu terkait dengan distant learning. Kalau distant learning itu sekolah berjarak sebenarnya. Jadi tetap dia menggunakan kurikulum yang ada, tetapi dia hanya tempatnya aja yang berbeda-beda. Ya. Tapi kalau open learning itu belajar itu berdasarkan kebutuhan dari masing-masing anggotanya. Meskipun dia bisa belajar di mana saja, dulu meskipun komunikasi belum ada, orang lewat surat menyurat untuk melakukan pembelajaran itu. Nah, tetapi sekarang begitu telekomunikasi, media sosial mudah, dan juga didorong peristiwa COVID ini yang muncul, itu seluruh konsep dasar dari universitas itu dipertanyakan kembali. Kalau di beberapa negara sekarang ya, teman-teman sekalian, itu biaya untuk masuk universitas itu mahal sekali. Mahal, dan orang harus bayar. Dan mahasiswa biasanya itu mengajukan kredit, pinjaman ke negara untuk membiayai kuliahnya. Ketika dia selesai kuliah, dia harus bayar biaya kuliah itu. Jadi mahal sekali. Nah, begitu COVID sekarang, kemarin itu mulai dipertanyakan, kalau saya hanya belajar jarak jauh saja sekarang, untuk apa saya membayar mahal-mahal? Kenapa saya nggak melakukan ini? Itu satu. Yang kedua, perubahan-perubahan terpenting sekarang di dalam itu tidak lagi dimonopoli oleh universitas. Sudah jarang. Tapi dimonopoli oleh riset-riset individual. Bahkan tidak lagi dimonopoli oleh negara. Tapi dimonopoli oleh berbagai bisnis ya, yang melakukan riset-riset dasar itu. Contoh yang paling jelas sekarang ini adalah Elon Musk dengan Tesla-nya ini, yang dia melakukan riset terobosan yang seharusnya dilakukan oleh negara pun, itu nggak mampu mengikutinya. Riset ruang angkasa, itu sudah dilakukan oleh dia. Nah, sekarang kemudian banyak lembaga-lembaga pendidikan dan juga individu mulai mempertanyakan tentang fungsi dari universitas yang ada. Yang ketiga, ternyata banyak sekali para avant-garde, para inovator, itu biasanya dia yang tidak lulus kuliah. Anda lihat coba Bill Gates,
Anda lihat Elon Musk, Anda lihat Zuckerberg, Anda lihat Steve Jobs. Semua yang paling terdepan di dalam revolusi itu bukan orang universitas, dan orang universitas hanya bekerja dalam bidang mereka. Itu hanya sebagai pekerja aja, sebagai sekrup aja sebenarnya. Inovasinya juga nggak terlalu maju gitu. Nah, karena itu teman-teman, kenapa sekarang itu harus dibuat satu pandangan yang lebih menyeluruh tentang sistem pendidikan kita. Nah, kebetulan Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim ini, itu mengumumkan tentang ada Merdeka Belajar, tapi kemudian dia maju lebih jauh lagi ketika bicara tentang kampus merdeka. Nah, tapi coba Anda lihat sekarang, mana yang disebut kampus merdeka itu belum ada yang mencoba menerapkan. Dikira kampus merdeka itu merdeka belajar atau merdeka ini. Bahkan saya kira menterinya sendiri masih belum terlalu yakin juga tentang ide itu ya, tentang apa itu kampus merdeka dan konsekuensinya itu. Yang kedua, Anda ingat mungkin ketika Sri Mulyani baru-barusan ini cukup ramai dia bicaranya. Kenapa apa bedanya negara berkembang dan negara maju? Negara berkembang itu adalah yang masyarakatnya kerja keras, tetapi asetnya tidur, tidak dimanfaatkan. Tetapi masyarakat maju, asetnya pemerintah itu bekerja, dimanfaatkan, sambil para masyarakatnya itu bekerja dengan cerdas saja. Dan tak perlu memaksa diri untuk melakukan pekerjaan dari siang sampai malam. Mereka ada waktu untuk berlibur, kemudian harga penghasilannya lebih tinggi, dan seterusnya ini. Nah, dua ini, kampus merdeka dan penggunaan aset ini, inilah yang kita ingin manfaatkan bersamaan dengan revolusi teknologi ini, dengan mendirikan multiversitas. Nah, teman-teman sekalian, ini saya kira latar belakang ya. Kenapa kita butuh adanya multiversitas. Tapi dalam bidang apa sekarang? Kalau dalam bidang seni itu sudah banyak, bidang hukum banyak sekali, bidang politik banyak, bidang kedokteran, bidang ini ada semua. Tetapi kita belum ada sebenarnya satu sekolah atau pendidikan tinggi, pembelajaran higher learning ya, itu dalam bidang kebangsaan. Aneh sekali memang. Itu terlalu diserahkan ke publik. Kita terpaksa membuat satu lembaga-lembaga yang lain untuk belajar tentang menjadi warga negara, menjadi warga bangsa, itu bukan sebagai satu sistem pengetahuan. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, karena kita kemarin pada tanggal 17 Desember, itu di Museum Kebangkitan Nasional, awal tentang gagasan kebangsaan ini dibentuk, kita membuat evaluasi akhir tahun, kerjasama antara kita, Teras Pancasila, BPIP, dan beberapa komunitas seniman, kemudian meluncurkan tentang gagasan, ini perlu kita anukan multiversitas. Nah, kampusnya di mana? Kampusnya seluruh Indonesia. Pengetahuannya, cara berpikirnya apa? Cara berpikir, bidang studinya apa? Bidang studinya itu sebenarnya hanya ada 3 yang disebut di dalam Sumpah Pemuda. Bicara tentang tanah air, bicara tentang bahasa, dan bicara tentang bangsa. Yang disebut bahasa di sini adalah budaya sebenarnya. Jadi tanah air itu bumi kekayaan yang ada di Indonesia, kemudian tradisi kebangsaan, dan juga tentang kebudayaan. Ini objek sebenarnya, kalau mau dikatakan fakultasnya dari multiversitas yang akan kita kembangkan. Kemudian pandangan dunianya, cara berpikir apa? Udah nggak usah jauh-jauh, ya tujuan nasional. Itu tujuannya, paradigmanya Pancasila. Jadi Pancasila dilihat sebagai satu epistemologi, sebagai satu cara berpikir, cara untuk melihat kenyataan. Jadi ini memang benar-benar kita ingin membuat satu kalau misalnya fakultas bahasa sekarang, kan ada 3 fakultas yang akan kita kembangkan ya. 1 tentang kebangsaan, 2 tentang bahasa atau budaya di sini, 3 tentang tanah air. Ya.
tentang ini. 3 ini. Misalnya sekarang tentang budaya gitu. Kita membuat secara luas saja open learning atau tentang kebangsaan misalnya. Itu tentang pengertian cara kita pengetahuan berbangsa yang minimal. Itu yang disebut sebagai literasi kebangsaan. Pengetahuan minimal yang harus dimiliki oleh warga negara untuk mengetahui masalah bangsa. Sebagaimana kalau orang mau bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia, dia kan minimal harus tahu dan harus paham beberapa kata-kata atau gramatika. Kira-kira begitu di dalam menjadi warga negara. Itu harus ada gramatikanya. Begitu juga dalam budaya, dalam bahasa. Begitu juga di dalam tanah air. Nah, jadi mereka ini jadi bayangan saya ini bentuknya jadi gini, kampusnya di mana? 1, itu di Museum Kebangkitan Nasional. Kita sudah buat kontrak. Bedanya adalah multiversitas ini, dia harus ada ruang publik dan waktu publik. Ruang publik itu ruang yang bisa dimanfaatkan bersama, aset yang dimiliki oleh bangsa, oleh masyarakat, bukan aset yang dimiliki oleh individu. Nah, waktunya itu waktu yang dirayakan secara bersama. Minimal kita kan kemarin sudah sepakat akan menggunakan tanggal 17 itu sebagai waktu bersama, waktu publik. Jadi rencananya memang kami ingin mengundang lagi nanti itu pada tanggal 17 itu untuk mengumumkan ini. Nah, karena itu saya meminta kerjasama kita sebenarnya sebagai lembaga hukum ya, lembaga yang sudah tercatat ya. Jadi multiversitas ini memang saya menggunakan istilahnya kita, tapi bukan kerapatan. Itu untuk membedakan dengan kerapatannya ini, organisasinya. Tapi K yang pertama itu kebangsaan. Karena itu tempatnya di Museum Kebangsaan itu. Karena tujuannya memang itu. Tetapi berikutnya sama, Indonesia tanah air. Jadi kalau ada Universitas Indonesia, maka akan ada multiversitas kebangsaan Indonesia. Ya ini. Nah, hukumnya sandarannya apa? Kita gunakan fungsi dari Kerapatan Indonesia Tanah Air sebagai lembaga hukum. Langsung itu aja yang kita manfaatkan sebagai kekuatan itu. Tentu saja berharap bahwa teman-teman yang ada di seluruh jaringan kita itu bisa ikut di dalam kuliah-kuliah yang ada itu, dan sehingga suatu saat nanti dia bisa kita berikan kelulusan sertifikat gitu. Nah, tentu saja ini kita akan bekerja sama. Untuk sementara ini kerjasamanya misalnya tentang kebangsaan itu dengan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Karena ini adalah prakarsa dari masyarakat. Memang ini bukan prakarsa dari BPIP ya. Karena BPIP dengan Direktur Pembudayaan kita minta waktu itu kalau ingin melakukan pembudayaan Pancasila bisa menggunakan bersama-sama kerjasama dengan Kerapatan Indonesia Tanah Air. Tapi bisa juga diperluas gitu. Dan seterusnya itu. Ini akan dimulai tahun ini sebenarnya. Karena itu minimal setiap tanggal 17 kita itu akan ada satu diskusi, kemudian juga akan ada zooming, akan ada pendampingan selama sehari penuh itu. Jadi di seluruh Indonesia itu bisa ikut aja, cukup sehari aja dalam sebulan mereka bisa untuk melakukan pembelajaran. Itu yang umum, bentuk multiversitas yang umum. Selain itu nanti mereka akan terkait dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada. Sejauh ini yang sudah siap untuk melakukan kegiatan pertemuan secara offline, secara langsung, itu adalah Taman Nusa yang ada di Bali. Kemudian ada di Borobudur. Saya kira juga yang di Majalengka, di Pesantren Al-Mizan. Kemudian juga mungkin yang di Sukabumi, tempatnya Pak Zaki. Jadi kita mulai menggunakan lembaga-lembaga yang sudah ada ini, yang bisa dikembangkan. Karena kalau masalah kuliahnya sekarang lebih mudah, kita bisa menggunakan kuliah baik secara zooming, ada
streaming, tapi juga misalnya berdasarkan atas kebutuhan on demand. Dengan dibukanya sekarang TV digital ya, yang harus tahun depan ini semuanya tuntas, itu artinya akan mudah sekali kita akan menyelenggarakan bentuk pendidikan multiversitas ini. Kita harus punya perpustakaan, kita harus punya database, ada festival-festival dari daerah-daerah yang sudah berjalan selama ini, kita bisa ngajak kerjasama. Saya kira pandemi ini memang membuat semua sistem pembelajaran, kemudian cara kerja, itu berubah secara total, mendasar. Dan saya kira disinilah kenapa Kerapatan Indonesia Tanah Air itu yang mengambil langkah strategis ini dari sudut pendidikan. Ada satu penelitian yang menarik sebenarnya teman-teman sekalian, mungkin tulisannya saya share ya, di grup kemarin ada tulisannya Denny J.A. ketika dia melihat apa yang menyebabkan orang bahagia. Di dalam lagu Indonesia Raya, 3 stanza kedua itu disebut, marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Tetapi apa yang membuat orang itu bahagia? Ternyata yang buat bahagia itu bukan agama. Negara-negara yang percaya kepada agama itu tidak termasuk peringkat 10 yang negaranya bahagia. Tetapi ternyata kebahagiaan itu ditumbuhkan dari rasa trust, rasa saling percaya di antara para warganya, dan juga dibangun oleh kerapatan para warga antara satu sama lain. Jadi kohesivitas, kerapatan, inklusivitas mengikut sertakan itu ternyata dasar dari kebahagiaan itu. Nah, karena itu multiversitas tujuannya itu memang adalah membangun kebahagiaan ini. Kita berdoa Indonesia bahagia, dan caranya melalui satu sistem pengetahuan pembelajaran yang lebih mengutamakan munculnya kerapatan sosial, munculnya trust, saling percaya di dalam masyarakat, kemudian pengetahuan terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Saya kira ini inti dasar dari multiversitas. Saya sebenarnya ingin memberikan juga contoh-contoh, tapi nanti lebih detail tentang apakah multiversitas bisa ngambil doktor nggak? Seperti pendidikan yang bisa. Itu bisa. Karena pola-pola yang sudah dikembangkan sudah ada. Dan dia berdasarkan atas pembelajaran terbuka, open learning. Jadi misalnya ada seorang pelukis ya, kepingin dia melakukan satu proyek program yang punya dampak besar bagi bangsa, bagi bahasa, dan bagi tanah air, itu bisa menjadi, kalau diakui bersama, nanti itu akan diakui dia setingkat doktor atau ada profesor, meskipun dia nggak punya gelar sebenarnya yang ada berdasarkan akademi yang ada ya. Karena ternyata sekarang sudah makin jelas, begitu banyak doktor, begitu banyak profesor, justru makin tidak fungsional fungsi mereka itu di dalam tugas-tugas kebangsaan. Itu aneh sekali. Bukan aneh sebenarnya, tapi itu terjadi juga pertanyaan di mana-mana. Karena itu kita ingin mengembalikan fungsi dasar dari pembelajaran ini. Nah, multiversitas ini adalah salah satu alternatif yang ada. Singkatnya gini, kesimpulan, bahwa tanggal 17 Januari ini, kita ingin coba membuka ya, nanti ada detail kemudian tentang konsep multiversitas ini, dan yang kemudian sandaran hukumnya itu adalah teman-teman di Kerapatan Indonesia Tanah Air. Tentu saja kita berharap warga kita, anggota-anggota Kerapatan Indonesia Tanah Air di seluruh Indonesia ini, itu mau minimal ada 10 aja atau 21 daerah ya, yang bisa menjadi uji coba dari proses pembelajaran angkatan pertama ini. Sehingga nanti kita betul-betul akan bisa membuat ini. Mungkin kalau gini, kalau di bidang negara ya, sebagai state, itu ada yang disebut lembaga Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional.
selalu ada kursus ya, dipanggil dengan cukup mahal, mereka dibiayai oleh negara untuk berbicara tentang ketahanan negara bangsa gitu. Nah, semacam itu atau pelengkap dari itu sebenarnya, tapi dalam bidang masyarakat dengan perspektif yang lebih holistik. Karena dasar kita hanya Sumpah Pemuda sebenarnya. Kebangsaan, bahasa, tanah air. Saya kira itu pengantar saya dulu, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti ini bisa berlanjut kalau misalnya ada beberapa teman yang ingin menanyakan lebih lanjut. Terima kasih. Kembalikan ke Tus Wahid. Ya, terima kasih Pak Taufik, ini menarik luar biasa. Dan ini kalau kita simak ya rekan-rekan semua, memang kemarin juga Bapak Ketua Umum Kerapatan Indonesia Tanah Air, ya, Bapak Maman Imanul Haq juga sudah menekankan tahun 2020 itu ada beberapa program yang memang akan dioptimalkan, seperti pertama Rebuan yang berapapun jumlahnya tetap ini akan dilaksanakan, karena ini adalah bentuk keistiqomahan, konsistensinya kita, komitmennya kita terhadap visi misi dari Kerapatan Indonesia Tanah Air. Kemudian yang kedua, masalah 17-an. Nah, ini juga 17-an pernah satu kali ada kegiatan dan itu mengawali kan di tahun 2020 itu. Sebagai satu refleksi akhir tahun waktu itu, Bapak Taufik Rahardian, Bapak Ketua Umum ya dari Kerapatan Indonesia Tanah Air juga menyelenggarakan acara 17-an, tepat pada tanggal 17. Dan memang itu sudah pada saat deklarasi pun itu sudah ada satu wacana tentang kegiatan 17-an yang dianggap menjadi satu tujuan. Dan ini luar biasa, ini kelihatan kita tadi sudah simak bersama dari apa yang dijelaskan oleh Bapak Taufik Rahardian, apa itu multiversitas, bedanya dengan universitas seperti apa, bidang studinya itu juga sangat simpel ya, semacam fakultasnya itu apa saja, itu kan mengingat kepada Sumpah Pemuda ya. Kemudian juga cara berpikirnya adalah tujuan nasional, paradigmanya adalah Pancasila ya sebagai epistemologi, kemudian kampusnya itu sudah jelas juga ada di Kebangkitan Nasional ya. Kemudian ini juga karena ini cara pandangnya adalah kota yang mendidik, kota yang mengarahkan, kota yang membina. Jadi ini seluruh kampusnya itu ada di seluruh Indonesia kan, seperti itu. Nah, ini sangat menarik sekali dan mungkin ini ada tanggapan dulu dari Bapak Ketua Umum terkait. Oke. Ya. Terima kasih Pak Antus. Ya. Terima kasih Pak Taufik Rahardian. Yang pertama saya minta kepada Sekjen, Bendum dan seluruh Dewan Kebijakan untuk mempersiapkan tanggal 17 Januari 2001 sebagai tempat launching dari multiversitas kita. Itu yang pertama. Jadi kita agak lebih serius soal media, serius juga soal kegiatan, walaupun tetap memakai terbatas, tapi media akan kita optimalkan karena ini menjadi launching multiversitas kita. Yang kedua, tentu multiversitas kita ini ada di Majelis Hikmah, di mana Pak Taufik Rahardian itu nanti bertindak sebagai rektornya, dan nanti diminta juga untuk lalu bagaimanapun kita akan ingin mendapat penjelasan soal legalitas, yang kedua soal kurikulum dan bahan ajar. Sehingga kalau nanti misalnya tiap tanggal 17 kita di beberapa kota melakukan acara dan itu dimulai misalnya tanggal 17 ini harus ada pertemuan juga untuk mempersiapkan bila ada pertanyaan-pertanyaan soal legalitasnya. Tetap orang Indonesia itu tetap ingin misalnya diakui dan lain sebagainya. Dan yang kedua soal kurikulum dan bahan ajar. Itu penting bagi kita karena bagaimanapun multiversitas ini akan menjadi sebuah tawaran menarik di tengah banyak orang yang hari ini sekolah tetapi ternyata hanya mengejar pangkat dan gelar dan tidak berkualitas. Hari ini dengan gampang orang ngambil S2, S3 bahkan tidak perlu kuliah tapi sudah dapat gelar. Tapi mereka apa yang dikatakan Pak Taufik tadi, apa sih keahlian mereka, apa sih sumbangsi mereka untuk bangsa dan negara. Nah itu jadi pantas nanti Pak Jaki mudah-mudahan menyimak juga untuk tanggal 17 kita persiapkan sedetail mungkin, seoptimal mungkin. Nah lalu selanjutnya menanggapi gagasan ini, saya hari ini lagi mendengarkan ceramahnya Profesor Dr.
Ali Jum'ah, Grand Sheikh-nya Al-Azhar University, dan kemarin saya mendapatkan debat yang menarik antara Grand Sheikh-nya Al-Azhar dengan Grand Sheikh-nya Universitas Kairo. Nah, perdebatan-perdebatan itu yang di Indonesia sudah mulai hilang. Kita sudah mendengar perdebatan tentang kebudayaan dulu, lalu perdebatan-perdebatan penting, tetapi ketika Soeharto membungkam, lalu hari ini Jokowi pun melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Kalau dulu membungkamnya di penjara, sekarang Jokowi membungkam orang-orang pintar itu dengan cara memasukkannya di pemerintahan. Akhirnya bungkam juga. Termasuk kita kritik misalnya teman-teman milenial yang punya potensial, itu dibungkam juga oleh Jokowi dengan cara dimasukkan jadi tim presiden. Dan akhirnya ya nggak kerja juga, kecuali jualan stempel. Seperti itu. Nah, itu yang menurut saya Pantus perlu juga, perlu dibangkitkan kembali semangat perdebatan-perdebatan penting di Indonesia ini, dan kita harus mempelopori itu paling tidak di beberapa kepengurusan kita. Nah, yang kedua, apa yang dikatakan Pak Taufik tadi itu, apa sih bedanya kita dengan orang Indonesia? Nah, Sri Mulyani bilang kita sama kok, belajarnya sama, otaknya sama, cuman kelebihan negara maju itu kan dua, bagaimana seluruh aset itu betul-betul berdaya, berfungsi, dan berguna, dan yang kedua sistemnya itu membuat kita seperti itu. Nah, saya kebetulan di DPR sedang membahas tentang aset-aset negara. Kayaknya tidak ada negara di dunia yang asetnya amburadul, banyak, dan enggak itu kecuali Indonesia. Bayangkan saja, saya punya daftar aset yang nggak kepakai, dan di kita itu menganggap bahwa yang besar itu adalah yang tanahnya besar, yang asetnya besar, yang juga membangun seorang rektor itu berhasil kalau dia membangun fasilitas fisik, bukan lulusan-lulusan. Nah, itu sebenarnya sama dengan pidatonya Sri Mulyani yang di-share kemarin di grup kita tentang bedanya kita dengan negara maju itu soal aset dan sistem. Nah, saya rasa multiversitas nanti mengarah kepada sana, bahwa seorang dengan ruang kerja kecil tetapi gagasan besar, idenya itu meloncat jauh ke ruang publik dan juga ke waktu publik, itu lebih besar daripada sekarang orang yang memiliki aset kekayaan yang sebesar apapun. Nah, selanjutnya tiga fakultas tadi itu menjadi sangat penting, kebangsaan, kebudayaan, dan tanah air. Dan tentu sekali lagi saya minta Pak Taufik untuk nanti melakukan semacam FGD dan akan difasilitasi oleh Dewan Kebijakan tentang 3 poin itu, sehingga paling tidak kalau pertemuannya itu tiap tanggal 17, lalu dalam setahun kita bisa bertemu 10 kali pertemuan dengan 3 bahasan itu secara umum, dan setelah itu lalu misalnya di akhirnya seorang penyair akan bisa seperti Iqbal, seorang pelukis sudah bisa menjadi seorang paling tidak Raden Saleh lah ya kalau di Indonesia, seorang santri sudah punya gagasan pikiran seperti Gus Dur, seorang birokrat yang ikut di multiversitas, dia sudah punya wawasan seperti Syahrir, Tan Malaka, dan lain sebagainya. Nah, itulah sebenarnya yang harus, indikatornya apa? Skornya bagaimana? Walaupun itu tentu tidak terlalu penting, tapi paling tidak, itulah yang sebenarnya gagasan kita soal wirabangsa. Bagaimana seorang, Haji Uhud, nah itu akan menjadi dokter Uhud di bidang kesehatan tradisional. Nah, kita pun nanti akan ketemu beberapa tokoh seperti itu. Nah, itu menurut saya, jadi saya ingin dapat tanggapan dulu dari Pak Jaki, setelah itu dari Pak Taufik Rahzen, sehingga betul-betul ini 17-an itu menjadi hal yang sangat penting. Orang selalu diingatkan, kesadaran 17-an, satu tujuan seperti itu. Terima kasih Pantus, terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Bapak Ketua yang sudah tadi melakukan feedback juga terhadap apa yang tadi narasumber sampaikan terkait dengan multiversitas kita, kebangsaan Indonesia tanah air. Tadi mohon maaf, tadi ada WA juga dari Pak Sekjen, beliau tetap menyimak, tapi beliau juga lagi ada pertemuan secara khusus. Beliau juga menyampaikan pesan bahwa kata kunci tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua terkait dengan 17-an ini akan dipersiapkan FGD ya.
Ini nanti ini minimal ada waktu yang kita miliki untuk 17 Januari 2021 ini jatuh di hari Minggu, dan kita ada waktu ke depan ini untuk melakukan satu persiapan supaya launching multiversitas ini benar-benar maksimal. Seperti itu Pak yang disampaikan oleh Pak Sekjen ya. Mungkin dari Bu Bendum mau disampaikan? Oh enggak, ini ya, enggak muncul Bu Bendum. Ya. Atau silakan ada tanggapan dari rekan-rekan Dewan Perwakilan kita yang di wilayah, silakan. Di sini ada Pak Deki dari Kalbar, silakan terkait dengan tema kita rebuan kita kali ini, multiversitas ya. Ini cukup menarik sekali di tengah-tengah masa sekarang ini orang banyak mempertanyakan tentang kedudukan atau fungsional dari universitas itu sendiri. Bahkan kita sekarang bicara tentang multiversitas ya. Silakan Pak Deki dari Kalbar. Pak Deki, monitor. Seniman ya. Itu ya. Oke, baik. Silakan dari rekan-rekan yang lain. Ini ada peserta yang sudah bergabung dengan kita. Kali ini sudah 15 peserta ya. Silakan menanggapi dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Badan Kebijakan Kerapatan Indonesia Tanah Air dan Ketua Majelis Hikmah Kerapatan Indonesia Tanah Air tadi menyampaikan tentang multiversitas kita ya, di sini kebangsaan Indonesia Tanah Air. Dipersilakan, ini kelihatan ada yang mau bicara, dipersilakan. Dipersilakan, ada, oh ini adalah perjalanan ya Pak Deki. Di sini ada hadir, dipersilakan rekan-rekan untuk memberikan tanggapan ya terkait dengan multiversitas tadi yang sudah disampaikan, bahwa rencana kita akan di tahun 2021 ini ya, kita akan mengoptimalkan kegiatan 17-an ya, satu tujuan nasional, dan itu menjadi cara berpikirnya, itu dijadikan cara berpikirnya tujuan nasional itu ya. Kemudian juga Pancasila sebagai epistemologinya di situ ya. Atau mungkin di sini ada tambahan juga dari Bapak Taufik Rahardian, dipersilahkan. Ya, saya kira mungkin kalau boleh saya ingin sedikit memperjelas beberapa hal nih supaya teman-teman ada, karena saya kira yang melihat ikut serta di sini ini calon-calon ini dari siswanya, mahasiswa. Saya daftar yang pertama Pak Taufik. Iya. Saya akan berikan contoh beberapa hal. Gini. Ya, siap. Sebenarnya ya, satu contoh aja, itu yang dilakukan oleh Paul Hendro kemarin ini, waktu kita membuat acara tentang To Build the World Anew. Nah, kita akan mendorong Paul Hendro ini, itu untuk dia mengkaji lebih serius gagasan itu. Dia melukis, kemudian membuat Memory of Museum of Memory, berdasarkan atas sebuah buku sebenarnya. Maaf, suaranya agak agak berbunyi ya. Oh, bentar, ada Paul Hendro ini, aku mute dulu ya. Oke, silakan Pak. Dimute kan? Ya, silakan. Ya. Jadi misalnya, sebenarnya awalnya Paul Hendro itu melakukan kegiatan ya, kita ingin merekonstruksi hubungan arti kebangsaan berdasarkan atas sebuah buku waktu itu. Itu buku tamu yang dibuat oleh Museum Nasional dengan negara-negara lain untuk memberikan dukungan pada Indonesia dari tahun setelah Indonesia baru merdeka dan diakui secara internasional. Jadi tahun 50 sampai tahun 70. Dari situ kemudian berkembang idenya sampai dengan To Build the World Anew. Kemudian menjadi lukisan. Kemudian menjadi kegiatan publik. Nah, yang belum dilakukan oleh Paul Hendro ini, atau dengan teman-teman yang tergabung di sana, itu adalah respons publiknya. Jadi dia harus buat media sosial, harus buat acara juga seterusnya, dan mengujinya
setiap tahun. Jadi sebenarnya itulah yang pengakuan yang dimiliki nanti oleh lulusan multiversitas, itu bukan pengakuan di antara mereka. Bukan pengakuan di antara seorang profesor menguji, itu enggak, tapi publik yang mengakuinya. Itulah karena dia harus punya akun publik, maksudnya punya Instagram, punya media sosial, punya ini, dan itu dia berkembang menjadi sebuah gerakan. Nah ini maksud saya, sehingga nanti kita undang beberapa orang yang membahas perjalanan dari karya, penciptaan karya ini, kaitannya dengan tindakan sosial, itu nanti yang akan dinilai. Dan publik akan nilai. Jadi seseorang itu betul-betul lulus dari multiversitas itu bisa dibanggakan gitu. Contohnya banyak lagi yang lain. Mungkin teman-teman tahu yang sering kita pakai lukisan karya Galam tuh. Ada lukisan dia sudah dapat respons luar biasa dari ini, dan bahkan dia membuat museum. Namanya Gagasan Indonesia, Indonesian Idea museumnya. Tetapi kan selama ini jarang orang yang melihat ini sebagai satu cara pendekatan melihat masalah atau satu disiplin ilmu atau sebagai satu karya, padahal itu sudah terbukti ya. Nah, ini yang akan kita studi, dan orang seperti Galam Zulkifli ini akan kita dorong. Saya ingin katakan juga ya, apa yang dilakukan oleh, ini ada sepasang suami istri ini. Itu di Banten. Si Destian itu sama Putri. Dia yang sering kita gunakan Indonesia Rayanya itu untuk acara kita. Dia mendapatkan Wirabangsa kemarin tuh. Anugerah Wirabangsa itu. Yang rekaman tentang Indonesia Raya. Dan dia melakukan pendekatan kebudayaan melalui bahasa ya. Kemudian juga kebangsaan. Dan sekaligus tanah air. 3 sekaligus itu dia lakukan. Nah, multiversitas itu mendampingi mereka ini dalam bidang sebagai pendekatan yang satu saat mereka harus mempertahankan itu berdasarkan atas kolega pengetahuan bersama. Jadi beberapa profesor nanti kita undang untuk menyaksikan atau melihat proses dari kerja mereka selama ini. Jadi daripada misalnya selama ini banyak universitas-universitas itu melakukan studi literatur saja, kemudian bermain di teori, dan sering setelah mereka lulus pun kemudian teorinya itu nggak bisa diaplikasikan, lebih baik mereka yang sudah melakukan eksperimen langsung tapi dibimbing ke masyarakat. Dan mereka inilah nanti yang akan kita lakukan. Saya tahu juga ini misalnya di Borobudur ini ada ikut di sini nih, si Rindi sama si Santi ini. Dia lulusan ISI Solo, tetapi mereka ada program secara khusus membuat satu festival berdasarkan atas sejarah Mataram masa lampau itu, tetapi dilahirkan kembali dalam bentuk baru, dalam bentuk festival di Candi Boko misalnya, Candi Prambanan, kemudian di Candi Borobudur. Semuanya itu menjadi satu sistem pengetahuan. Nah, mereka yang kayak gini yang kita akan dampingi. Jadi dari satu tema bisa lahir 3 atau 4 doktor yang melakukan kerjasama berdasarkan kesejawatan. Nggak usah khawatir teman-teman sekalian tentang pengakuan. Betul-betul nggak usah khawatir. Saya akan berikan contoh. Di Amerika itu ada namanya Black Mountain College. Padahal tingkatnya hanya college. Black Mountain namanya. Tetapi college ini itu college yang paling berpengaruh dalam sejarah budaya Amerika. Karena hampir penari, pelukis, pemikir itu muncul dari college ini. Bukan universitas loh, tapi college. Dan dia terbuka sekali. Dikalah yang kemudian mendorong munculnya liberal art di dalam sistem ini. Dan ini yang dalam beberapa hal mau ditiru oleh IKJ misalnya gitu loh. Tradisi liberal art ini. Sebenarnya menggunakan tradisi multiversitas yang akan dikembangkan. Kalau misalnya lembaga ini makin lama makin kuat, makin berwibawa, diakui bersama, maka otomatis pengakuan itu akan ada. Kalau Anda tahu, teman-teman sekalian, doktor itu sekarang sudah bisa dibeli sebenarnya. Itu bisa dibeli, bisa mudah
dipesan, dan kemudian orang nggak pernah kuliah juga bisa mendapatkan, tapi kemudian nggak berarti apa-apa. Dan kemudian juga profesor-profesor kita juga nggak menulis sudah. Dan kalaupun menulis, nggak ada yang bisa mengerti kecuali mereka. Dan ketika dia berhadapan dengan masyarakat juga tidak memberikan Nah, inilah sebenarnya satu terobosan sebenarnya. Memang multiversitas ini akan berhadapan nanti nih dengan berbagai universitas-universitas yang lain itu. Itu dipersoalkan pasti semuanya. Tapi justru itulah kita harus memang membuat cermin, membuat bayangan dari universitas yang ada di Indonesia. Kalau enggak, kita ini pada urutan yang terbawah semua dalam ranking universitas. Tidak memberikan sumbangan apapun sebenarnya di dalam tradisi intelektual dunia. Kecuali kerumunan. Itu aja yang kita lakukan. Nah, riset-riset inilah sebenarnya yang ingin saya tekankan dan kita mulai dari multiversitas ini. Coba, Anda bandingkan, betul kata Kiai Maman tadi itu, Pak Ketua, dengan ruang kecil aja, kita anggap aja kampus kita Museum Nasional sekarang. Apa bedanya? Sama juga kan? Itu sudah dijaga oleh orang lain. Atau Museum Kebangkitan Nasional. Kemudian Monas. Kita buat aja tempatnya hanya di sini semuanya, dan kita anggap bahwa itu sebagai kampus merdeka. Nah, inilah yang disebut kampus merdeka sebenarnya. Hanya sayangnya kita manfaatkan aja apa yang dikatakan oleh Nadiem Makarim, meskipun mungkin artinya berbeda dari dia ya, tetapi kita lakukan dengan ini. Nah, ini contoh-contoh sebenarnya. Saya ingin memberikan detail aja beberapa nantinya gitu terhadap kegiatan ini. Saya kira gitu dulu, Kang Tus. Mungkin ada beberapa anak-anak yang mau bertanya gitu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Taufik ya. Baik, rekan-rekan sekalian, silakan kalau ada yang menanggapi. Ini mulai semakin gambarannya semakin kelihatan ya tentang multiversitas ini. Dan ini akan menjadi prioritas, tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua, ini akan menjadi prioritas kita untuk 17 Januari 2021 ini, kita akan adakan launching. Tentunya tadi juga pesan dari Pak Sekjen, ini harus benar-benar kita persiapkan, ada waktu kurang lebih 1 minggu untuk mempersiapkan ini. Supaya ini untuk nanti 17-an yang kedua, ketiga, dan seterusnya ini benar-benar maksimal gitu. Saya sendiri nanti akan mencoba banyak berdialog ya dengan nanti Pak Taufik sendiri ini tentang ruang lingkup atau lengkapnya tentang yang namanya multiversitas ini. Nah, ini sudah hadir Bu Bendum ya, Bu Kamel, silakan untuk menanggapi terkait dengan pendidikan kebangsaan ya yang akan diprioritaskan pada bulan Januari terutama tanggal 17 ini ya. Bu Bendum, monitor. Yang mana ini akan meningkatkan sistem metabolisme tubuh secara. Lantas aku bicara aja. Silakan Pak, ya Pak, ya Pak. Iya, sekali lagi bagaimanapun pendidikan adalah jawaban atas solusi apapun. Saya rasa tawaran yang sangat menarik program ini, program multiversitas kita, kebangsaan tanah air Indonesia. Nah, tetapi sekali lagi untuk sebuah pengakuan institusional itu tetap saya minta Pak Taufik untuk melakukan kerjasama dan sebagainya. Kalau bisa kapan-kapan kita melakukan kunjungan juga ke luar negeri untuk melihat bagaimana lembaga-lembaga yang sering sekali datang ke Indonesia memberikan gelar doktor dan sebagainya, walaupun kepada tokoh yang walaupun nggak jelas juga hasilnya. Nah, kalau multiversitas kita harus lebih jelas, terstruktur, sistematis, dan indikatornya jelas. Nah, pertanyaannya adalah multiversitas ini kan kalau saya lihat, apakah ini akan menjadi menginventarisir sebuah program yang sudah dilakukan oleh teman-teman atau sesuatu yang sudah jadi, lalu itu kita pelajari bersama menjadi sebuah sistem keilmuan, atau mungkin pilihan keduanya itu adalah beberapa teman yang memulai program itu, artinya belum jadi, lalu dibimbing untuk lalu menjadi sistem keilmuan juga. Saya rasa kombinasi multiversitas akan melakukan kombinasi itu. Ada teman-teman kayak Faul, teman-teman yang lain yang memang dia sudah melakukan itu yang oleh kita sebenarnya sudah didefinisikan sebagai wirabangsa. Cuman nanti diinventarisir oleh kita, lalu disistematikan sehingga secara ilmiah kita sudah melihat
bahwa ini menjadi sebuah sistem keilmuan. Sekaligus juga nanti mendorong yang memang belum jadi, ya kayak Pantus belum jadi, idenya banyak dan lain sebagainya, misalnya mau bikin sekolah public speaking dan lain sebagainya. Nah, itu belum jadi. Nah, yang belum jadi ini didampingi juga untuk lalu masuk kepada 3 hal itu, kebangsaan, kebudayaan, dan tanah air. Nah, saya rasa dua pilihan itu yang menjadi konsen di multiversitas kita ini, atau saya nggak tahu juga nanti bagaimana, misalnya tetap saja kalau di mentalitas bangsa kita ini soal pengakuan, kelembagaan, dan lain sebagainya, termasuk juga waktu ini. Kalau kita ngitung bahwa kita akan kuliah dalam tanda kutip seharian tiap tanggal 17 lalu ngambil di 2021 ini 10, maka 10 hari lah sebenarnya yang akan membentuk wawasan mereka tentang 3 hal itu, dan sekaligus juga mereka berhasil di 10 pertemuan itu akan membuat sebuah mensistemasikan pemikirannya, gagasannya, dan lain sebagainya. Salah satu kritik misalnya apa bedanya Nurholis Majid dengan Gus Dur. Nah, itu kan karena Nurholis pikiran-pikirannya, gagasan-gagasannya bisa disistematikan, bisa dijadikan ilmuwan, sementara Gus Dur karena terlalu banyak minat beliau di berbagai bidang, sampai hari ini belum ada yang bisa dalam tanda kutip mensistematikan pikiran-pikiran gagasan Gus Dur menjadi semacam apa yang disebut oleh Pak Taufik tadi sebagai sistem keilmuan. Nah, itu saya ingin dapat penjelasan juga sebenarnya. Silakan Pak Taufik. Ya, saya kira memang bolanya itu betul dua-duanya. Tadi Kiai Maman cukup bagus. Dua-duanya kita lakukan. Pertama, lakukan secara induktif, itu dari bawah ya. Jadi berdasarkan pengalaman-kemalangan yang ada dalam masyarakat, kita angkat, kemudian kita rumuskan. Nah, ini yang pada tingkat yang agak lebih tinggi sebenarnya, yang doktoral. Tetapi yang tadi, yang pertama yang saya anggap itu menjadi kewargaan, itu dia bersifat deduktif. Deduktif itu artinya dari atas. Jadi ada kurikulumnya, ada sistem pembelajaran. Nah, ini yang sedang saya lakukan juga bekerja sama dengan BPIP. Jadi di BPIP itu mereka ingin minta selama tanggal 17, karena kan sama-sama kemarin kerjasamanya dengan Kebangkitan Nasional itu dengan BPIP. Itu tema-temanya apa? Tiap tanggal 17 itu. Jadi kita nggak perlu ada satu tema aja, mungkin ada 3 tema dengan jam-jam yang berbeda-beda gitu. Dan itu diikuti oleh peserta di seluruh Indonesia. Siapa yang mau? Nah, ini artinya dari atas ke bawah. Bentuknya mungkin, kalaupun masih butuh pengakuan, itu memang sertifikat, tapi sertifikat terhadap kayak sertifikat kehadiran, sertifikat kepesertaan, sama dengan training tenaga kerja prakerja, kartu prakerja kita itu loh, kan dia keterampilan. Nah, kebangsaan, pengetahuan kebangsaan, kewarganegaraan itu harus dianggap juga sebagai satu literasi, satu dasar. Kalau kita bisa bekerja sama ini dengan gagasan kartu prakerja itu, yang sekarang dibiayai justru secara besar-besaran oleh pemerintah, dengan pengetahuan gotong royong misalnya sebagai sistem disiplin ilmu, maka itu dia bersifat deduktif, ada sistem kurikulumnya. Nah, itu Pak Taufik, ya? Saya mau kasih tahu bahwa Pak Antus itu sudah lolos menjadi seorang semacam trainer of trainingnya pembuat sertifikat. Makanya kita ini punya lembaga sertifikasi profesional, baik itu yang berkaitan dengan gagasan, baik itu yang ke pelayanan, kayak pertanian, atau juga pendampingan umroh dan haji. Jadi sebenarnya untuk sekedar pengakuan internal, itu sebenarnya Pak Antus sudah mendapatkan lisensi untuk menjadi trainer terhadap sertifikasi itu. Nah, yang saya maksud adalah bagaimana kita bisa memperkenalkan teman-teman yang ada menjadi semacam mahasiswanya multiversitas kita itu bisa mereka misalnya ya, kalau saya lihat kemarin debat di Al-Azhar itu, nah mereka menjadi bagian dari yang akan kita perkenalkan di universitas-universitas dunia, karena mereka menyediakan juga semacam konferensi atau debat lewat Zoom,
Dan itu saya rasa Pak Taufik harus mulai untuk lalu memperkenalkan produk dari kita ini, multiproses kita ini, sehingga betul-betul pengakuan itu akan muncul dengan karya-karya kita, kreativitas kita, gagasan-gagasan kita. Nah, itu yang saya maksud. Sebenarnya itu pengakuan betul. Itu bukan sekedar gelar, tetapi kita memperkenalkan mereka, tulisan mereka kita promosikan di beberapa media yang yang punya jejaring atau punya kedekatan dengan kerapatan Indonesia tanah air. Jadi soal sertifikasi itu udah oke lah, itu sudah esensinya, itu tinggal pengakuan bagaimana kita keluar dan lain sebagainya. Seperti dulu Taufik Razia misalnya membuat festival syukur pesisir, itu ternyata bisa connect ke Yunani. Syukur pesisir, ada lagi festival-festival yang lain. Nah, itu kan membesarkan para seniman-seniman yang dulu terbenam dalam lumpur daerah, tiba-tiba merasa sudah menginternasional dan dia akhirnya terus semakin kreatif. Itu yang maksud saya pengakuan, bukan sekedar formalitas. Itu betul Pak Kiai Maman, justru itu yang saya ingin anukan. Karena gini, di dalam orang-orang yang ada nanti di multiversitas ini biasanya disebut apa yang disebut independent scholar. Independent scholar ini lawan dari mainstream scholar. Mainstream scholar ini biasanya ada di universitas. Tetapi bahasa gramatika dari akademi internasional, mau nggak mau itu mainstream scholar. Nah, karena itu kita harus memformulasikan yang independent scholar ini, independent ya, itu di dalam bahasa mainstream scholar, bukan berdasarkan akademis yang umum, tetapi keterimaan publik. Itu yang saya katakan, keterimaan publik itu menjadi sangat penting. Salah satu contoh ya, itu Alvin Toffler. Alvin Toffler itu pemikir tentang masa depan yang paling kenal. Dia ada seorang independent scholar. Dia nggak belajar di universitas. Dia nggak pernah belajar di ini. Nggak ada disiplin ilmu yang sesuai dengan dia. Nah, dia menciptakan sendiri itu. Tetapi Alvin Toffler itu diakui kemudian oleh universitas-universitas yang umum. Memang itu tujuannya. Karena itu kita harus melihat orang-orang yang sudah melakukan riset-riset penting dan kita perkuat dia untuk menjembatani bahasanya dan memformulasikan kerangka berpikirnya ke dunia yang lebih luas. Sasaran saya memang internasional dan tidak untuk bermain pada tingkat sini. Model koperasinya misalnya dalam ekonomi itu ada model koperasi. Itu sudah tingkat internasional. Cryptocurrency misalnya yang sedang kita kembangkan ini, itu memang harus bisa diterima pada tingkat internasional. Nah, di lokal kadang itu sulit untuk dipahami, tapi di internasional jauh lebih mudah. Nah, kita harus bisa menjembatani antara dua itu. Yang saya maksud tadi yang pertama tentang sertifikat itu adalah keanggotaan secara umum. Jadi anggota massanya, bukan anggota yang khusus. Nah, kalau lembaga ini multiversitas ini melahirkan banyak orang-orang yang menarik, yang jauh lebih menarik dari lulusan misalnya dalam bidang bahasa budaya ya, lebih menarik dari ISBI Bandung, ISI Solo, ISI Jogja, ISI Denpasar, maka dia akan jauh lebih kuat sebenarnya dengan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek teknis itu. Saya kira saya betul Kiai Maman, di tingkat internasional kita sudah harus berbicara. Riset-riset kita itu skalanya harus pada skala yang lebih tinggi gitu loh. Lebih menarik, lebih memberikan terobosan gitu dibandingkan dengan studi-studi yang sudah umum sebenarnya yang digunakan antar sejawat di kalangan universitas. Saya kira itu untuk ini. Ya, kita nambahin aja. Jadi kalau saya tetap ya nanti tanggal 17 kita launching, lalu kita tentukan misalnya dalam setahun ada 9 pertemuan lah, jangan 10 supaya ganjil aja. Lalu pesertanya pun di tiap angkatan itu artinya kalau tanggal 17 Januari kita launching, kita sudah punya paling tidak 17 atau 19 peserta. Nah, pada tanggal 17 Februari itu kita sudah ada gelombang kedua yang 17 atau 19 peserta lagi. Nah, itu menurut saya menjadi hal penting. Jadi kalau dalam 9 bulan itu sudah terlihat tuh orang-orang, dan itu akan juga kita ngundang misalnya usulan tadi menarik soal Alvin Toffler, lalu soal
Fukuyama atau Noah Harari. Nah, Noah misalnya menyediakan waktu loh untuk kita berdiskusi lewat Zoom dan lain sebagainya. Hari ini futuristik kebangsaan Yahudi ini menjadi sangat penting karena dia sejarawan juga, sejarawan dunia. Nah, saya rasa perlu juga nanti dalam multiversitas kita ini, kita pun mengenalkan gagasan-gagasan besar, dan itu tidak perlu kita cari karena di YouTube sekarang banyak sekali channel-channel yang memperkenalkan gagasan-gagasan besar. Soal misalnya saya hari ini sedang mempelajari bagaimana kerajaan-kerajaan besar dari mulai awal Persia lalu sampai kejatuhannya, bagaimana pertarungan Konstantinopel ketika lalu dikalahkan oleh Umar bin Abdul Aziz dari kerajaan Islam. Nah, itu menarik sekali saling itunya. Jadi saya rasa itu yang perlu dituangkan dalam sistem multiversitas itu, sehingga orang tidak juga asal ikut di periode pertama lalu dia setelah itu di kuliah kedua, ketiga sampai ke-9 dia hanya ucap-acap nggak jelas. Dia harus tetap juga disiplin, kedisiplinan itu, sehingga akan dibimbing betul-betul menjadi sebuah sistem keilmuan, baik dia yang belum jadi atau yang sudah jadi, dan itu yang menjadi gagasan besar yang kita perkenalkan. Ini sekedar usulan saja, nanti kita tentu harus FGD dulu di kantor kita, sehingga itu bisa di-launching ke publik sesuatu yang sudah matang. Begitu Mas Entos. Terima kasih nih. Yang lain ini silakan. Ini waktu memang sudah menunjukkan pukul hampir pukul 17 ya. Ya, ini silakan kalau masih ada yang menanggapi terkait dengan program ini semakin memberikan satu gairah baru ya terhadap Kerapatan Indonesia Tanah Air di tahun 2021, bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua, memang pendidikan adalah induk semang kebudayaan ya, tentunya ini menjadi hal yang sangat penting, terlebih adanya informasi yang juga tadi disampaikan oleh Bapak Kamahik ya terkait dengan adanya kampus Merdeka ya, ini juga sudah dikategorikan dari sudut Kerapatan Indonesia Tanah Air ya, ini menjadi independent scholar ya. Ya, ini sangat menarik dan tentunya ini akan menjadi prioritas tentunya di bulan Januari ini. Silakan bagi rekan-rekan, sebelum ini kita ada closing ya, barangkali ada tanggapan dari wilayah ya, dari Majelis Hikmah, dari dan Kerapatan, kemudian dari Gugus Karsa. Berarti tinggal ini kita bagaimana kerangka wacana dari multiversitas kita ini ya, kita menjadi sebuah program yang akan disusun secara sistematis sehingga bisa dilaksanakan dengan baik gitu, memenuhi harapan kita semua. Mungkin untuk acara Rebuan kita ini ada closing statement mungkin Pak, atau bagaimana? Ini jadi tambah PR nih, luar biasa nih tahun 2021 nih. Lagu Indonesia kita dulu lah, udah kangen. Siap, benar. Mari sebelum kita closing, ini ada lagu kita yang kita ini sangat rindu dengan lagu ini, lagu kita Indonesia ya. Mari kita simak bersama. Indonesia, tanah air satu.
ada kami, tidak ada kamu, yang ada kita, kita Indonesia. Kita Indonesia, tanah air satu, mari terus maju, bergerak bersama. Kita Indonesia punya mimpi sama, makmur sejahtera, adil untuk semua. Kita Indonesia, tanah air satu, mari terus maju, bergerak bersama. Kita Indonesia, kreatif beragam, toleran dan damai, Indonesia kita. Demikian, terima kasih. Mari terus maju, maju bersama Multiversitas Kebangsaan Indonesia Tanah Air. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, lagu Kita Indonesia menutup rangkaian acara rebuan kita yang pertama di tahun 2021 ini. Ini ada satu PR besar di tahun 2021 ini terkait dengan masalah pendidikan khusus pada multiversitas yang tadi kita sudah bahas bersama. Terima kasih kepada Bapak Taufiq Rajen, Bapak Maman Imanul Haq, Pak Sekjen, Bu Bendum, dan rekan-rekan yang hadir pada acara rebuan kita kali ini. Dan dengan begini kita semakin semangat, ya, kerapatan Indonesia Tanah Air semakin cerah nih masa depannya, karena memang kita bicara tentang keindonesiaan tentunya, ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata, dan mari kita sama-sama menyatakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.